Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman online dimanapun berada. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Hari ini tanggal 31 Agustus 2020. Mungkin ini adalah vlog terakhir saya di Sumatera Utara atau di Medan. Tepatnya selama pandemi Corona ini berlangsung. Dan saya sudah kurang lebih ada 6 bulan di Medan. Saya bisa bilang di Sumatera Utara ya, karena saya tidak aja di kota Medan, tapi ada berkegiatan di Simalungun, di Balige, di Lagoboti, kemudian dan tempat-tempat lainnya saya kunjungi, tebing tinggi dan lain-lainnya. Jadi di Sumatera Utara saya sebutkan, dan saya jadi teringat memang tujuan saya sebelumnya setelah saya mengakhiri kontrak kerja saya di Belitung, dan tahun 2019 bulan November saya masih ingat saya sudah menyampaikan kepada owner tempat saya bekerja bahwa saya punya keinginan untuk melakukan pengabdian di Danau Toba di tahun 2020. Dan waktu itu bulan Februari, tepatnya tanggal 10 Februari saya berakhir kontrak kerja, dan kami bersepakat untuk tidak melanjutkan karena saya memang punya keinginan untuk melakukan kegiatan di Danau Toba. Dan ternyata pandemik merebak, jadi bulan Maretnya saya masih kembali ke Belitung waktu itu atas undangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Belitung dan Dinas Pariwisata Belitung melakukan gerakan sadar wisata serta memberikan pelatihan di RSUD Belitung. Kemudian bulan Aprilnya saya masih sempat ke Pontianak waktu itu untuk 4 hari kunjungan di sana, dan setelah itu pandemik merebak dan makin parah. Dan akhirnya saya 6 bulan ada di Sumatera Utara. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada owner saya di Belitung waktu itu, saya mengabdi di Danau Toba. Jadi Februari saya sudah ke sana melakukan pelatihan, kemudian ke Belitung dan ke Pontianak, lalu pandemik merebak. Setelah masa new normal bulan Juni saya kembali ke Danau Toba, dan di ujungnya di bulan Agustus dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI saya ke sana juga dan melakukan aktivitas sosial khususnya untuk kebersihan di sana dan juga kelestarian lingkungan Danau Toba. Saya melakukannya independen, namun belakangan ada beberapa teman yang mendukung kegiatan saya di sana. Dan ya, ini adalah waktu terlama saya untuk tinggal di Sumatera Utara sejak tahun 1989, bayangkan. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Kota Medan khususnya, Sumatera Utara pada umumnya, Danau Toba. Ini terlama juga saya berada di Danau Toba, sampai 3 kali kunjungan, total hampir 1 bulan ada di sana, hampir 1 bulan dari 3 kali kunjungan itu. Dan banyak sekali saya mendapatkan pengalaman, pembelajaran tentang masyarakatnya, tentang budaya, tentang kebiasaan-kebiasaan, bahkan sifat-sifat orang-orang di sini, khususnya di Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga. Mungkin ada yang melihat video-video saya sebelumnya tentang kondisi yang mungkin sudut pandangnya agak berbeda, karena saya menyoroti tentang kebersihan, di mana Kota Medan jauh sekali dari kata bersih, kemudian dari ketidakpedulian orang-orangnya dan sifat-sifat orang-orangnya. Saya juga jadi belajar banyak ini teman-teman, baik orang-orang yang baru saya kenal ataupun teman lama yang ada di Kota Medan ini. Unik memang ya. Terus terang memang saya dilahirkan di Belawan, tetapi terus terang lebih dari setengah umur saya tidak tinggal di sini ataupun di Sumatera Utara, tapi bekerja keliling. Bahkan lebih lama saya tinggal di Jakarta dan Bali dalam hidup saya, sehingga banyak bercampur budaya dan banyak hal-hal yang mengagetkan saya sebenarnya selama saya ada di Sumatera Utara, Kota Medan pada khususnya gitu ya. Saya tidak menyangka gitu, tapi ya akhirnya saya mengerti bahwa putra-putri Batak harus memberikan kontribusi, yang sudah merantau kemanapun, sekecil apapun mereka harus memberikan kontribusi.
tentu kontribusi untuk menjadikan Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya menjadi lebih baik. Dan eh, saya mengalami banyak hal sekali, apa ya, pengalaman terutama tentang membuat sebuah janji pertemuan dengan orang-orang di sini gitu ya. Baik teman lama ataupun yang baru saya kenal dari berbagai profesi, dari berbagai usia. Eh, Satu hal, maaf nih ya kalau saya menyimpulkan bahwa umumnya mereka kurang menghargai sebuah janji gitu ya. Baik janji pertemuan resmi maupun tidak resmi, formal maupun tidak formal gitu. Dan ya itulah yang saya alami di sini, dan saya pikir akhirnya saya mengerti bahwa banyak hal yang harus dikejar, ketertinggalan dari Kota Medan, dan khususnya insan-insan pariwisata, perhotelan, restoran dan sebagainya, travel agent. Saya melihat kurangnya memberikan perhatian ataupun kontribusi terhadap kebersihan Kota Medan, karena mungkin mereka terlalu konsentrasi kepada pekerjaan ataupun objek wisata ataupun hotel tempat mereka bekerja seperti itu, sehingga mereka lupa bahwa lingkungan sekitarnya terlihat begitu kurang bersih ataupun kotor. Dan saya menghimbau khususnya insan-insan pariwisata, kalau saya boleh sharing, bahwa kekuatan daya saing pariwisata Indonesia ini berada di urutan ke-40 dunia, di mana kita di bawah Malaysia, Thailand, bahkan Singapura. Ada 4 pilar yang membuat kita mendapatkan nilai terendah, dan 2 diantaranya adalah kebersihan dan kelestarian lingkungan gitu. Dan memang kalau saya perhatikan itu memang nyata sekali di depan mata kita bahwa kita tertinggal, terutama kebersihannya. Kalau kita lihat toilet umumnya sangat kotor, lingkungan objek wisata begitu dibuka, pengunjung datang kotor semuanya. Saya berkunjung ke banyak tempat di Indonesia khususnya, karena teman-teman boleh lihat di Instagram saya @martinpegultom. Saya sangat terkesan dengan Sumatera Barat ya, Bukit Tinggi yang bersih menurut saya, Pontianak yang bersih, Balikpapan cukup bersih, Belitung, aduh Belitung itu bersih. Sungguh saya terkesan dengan Belitung, karena sampai di dalam gang juga itu nggak ada orang yang buang sampah numpukin depan rumah seperti di Medan ini, tidak ada di sana. Kemudian Pontianak bagus juga, bersih, walaupun kotanya tidak terlalu modern, tapi saya melihat cukup bersih ya di sana ya. Di pinggir jalan tidak ada sampah berserakan seperti itu, dan orang-orangnya tidak mempunyai habit membuang sampah sembarangan. Jadi ya saya melihat itulah yang ingin saya sampaikan selama pandemi ini. Jadi tibalah saatnya juga untuk berpisah dengan Kota Medan khususnya di Jalan Karya atau daerah Karya tempat saya tinggal ya. Semua yang sudah saya lakukan, saya percaya ini adalah atas kehendak Tuhan juga. Pengabdian saya yang rencananya 1 bulan untuk Danau Toba ternyata sampai panjang. Dan juga saya sempat memberikan kuliah-kuliah umum untuk satu akademi pariwisata di sini, dan juga berkesempatan menjadi moderator dan narasumber untuk 2 kegiatan Zoom dari Talk Active Indonesia, di mana saya juga adalah anggota daripada perkumpulan ini. Dan banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Bagaimana saya melihat munculnya keegoisan dari orang-orang, munculnya stres, munculnya kepasrahan, muncul banyak sekali hal-hal yang saya petik. Bahkan ada yang teman dekat menjadi menjauh dan sebagainya, dan itu semuanya memberikan memperkaya pemikiran saya, wawasan saya, dan memperkaya saya dalam menjalani kehidupan. Dan ya once again saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan untuk tinggal di Medan selama 6 bulan ini, selama pandemik COVID-19. Dan 2 hari mendatang saya akan melakukan rapid test, kemudian saya akan pindah dan menetap kembali ke rumah saya yang selama ini tidak saya tinggalin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Tidak saya tinggalin, dikontrakkan ke orang, dan sekarang saya
akan meninggalnya kembali. Di mana tempat itu nanti saya akan sampaikan di uh, vlog kedua saya di part 2, dan doakan saya teman-teman semuanya semoga saya bisa menjalani um, kehidupan berikutnya dengan lebih baik, dan kota Medan tercinta yang saya tinggalkan juga, Sumatera Utara pada khususnya dan Toba pada khususnya lagi akan menjadi lebih baik. Dan walaupun kecil yang saya lakukan mungkin dianggap sepele ataupun kurang mendapat dukungan dari teman-teman bahkan dari insan pariwisata sendiri, namun saya pikir hal baik walaupun setitik yang kita lakukan tetaplah hal baik. Dan walaupun banyak yang mencerca ataupun tidak mendukung, bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal baik karena itu. Jadi kemana saya pergi nanti setelah ini, saya akan beritahukan teman-teman di vlog kedua saya. Terima kasih.